Hai halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lippo Village. Ini adalah bahasan kedua soal osteoartritis. Yang belum menonton video pertama, bisa dengarkan dahulu pembahasan yang pertama. Teman-teman, osteoartritis ini bukan penyakit autoimun ya, tapi salah satu golongan penyakit rematik non-autoimun. Nah, bagaimana caranya dokter menegakkan diagnosis osteoartritis? Biasanya OA terjadi di usia di atas 40 tahun. Jika Anda usianya masih 20-an atau 30-an, mungkin Anda perlu memikirkan diagnosis yang lain. Dan OA juga paling sering terjadi pada sendi lutut atau pada tangan. Perjalanannya perlahan-lahan, tidak tiba-tiba. Jika Anda mengalami kondisi di mana dalam hitungan 1 atau 2 bulan tiba-tiba seluruh sendi di tubuh Anda sakit atau yang kita sebut sebagai poliartritis, ini perlu dicari penyebab lain selain osteoartritis. Proses diagnosis OA dimulai dengan wawancara. Pola nyerinya biasanya berangsur-angsur, nyeri saat aktivitas, kaku di pagi hari terjadi namun tidak lama, biasanya kurang dari 30 menit. Biasanya tidak ada gejala lain seperti demam, rambut rontok, bercak kulit, atau sariawan berulang. Biasanya dokter juga akan mencari beberapa faktor risiko terjadinya osteoartritis seperti bertambahnya usia atau usia tua, riwayat keluarga dengan osteoartritis, aktivitas fisik yang berat, kegemukan atau obesitas, dan adanya riwayat trauma sendi. Saat Anda dicurigai menyandang OA, dokter akan meminta pemeriksaan penunjang. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, yang paling sederhana, tapi seringkali dengan pemeriksaan ini cukup untuk menegakkan diagnosis OA, adalah radiografi polos. Misalnya sendi lutut dapat dilihat derajat berat ringannya osteoartritis. Kita bisa melihat lewat pemeriksaan sendi lutut, foto polos sendi lutut, adanya tonjolan tulang atau osteofit, dan celah sendi yang menyempit. USG lutut juga dapat digunakan untuk melihat kondisi rawan sendi dan ada tidaknya cairan dalam rongga sendi atau efusi sendi. MRI dibutuhkan pada kondisi yang khusus. Oh ya, foto juga bisa dilakukan pada jenis osteoartritis yang lain, misalnya pada OA tangan dan OA panggul. Khusus OA jari tangan ini memang harus dibedakan dengan rheumatoid arthritis. RA biasanya dominan nyeri pada pagi hari, kaku sendi lebih dari 30 menit, dan biasanya akan membaik dengan istirahat. Pemeriksaan OA dan RA berbeda jauh. Pada RA bengkak sendinya teraba lunak, sedangkan pada osteoartritis bisa ada bengkak sendi yang teraba keras, yang disebut dengan nodus Herbeden dan nodus Burchard. Pemeriksaan darah tidak rutin dilakukan pada osteoartritis karena tidak ada pemeriksaan darah yang khas yang bisa menunjukkan diagnosis osteoartritis. Pemeriksaan LED dan CRP dapat digunakan bila kita curiga adanya radang sendi karena inflamasi, misalnya pada RA atau spondyloartritis. Pada OA sendiri, LED dan CRP biasanya normal. Jika terdapat cairan dalam rongga sendi, dapat dilakukan punksi untuk mengeluarkan cairan sendi dan dikirim ke laboratorium. Terdapat perbedaan antara analisa cairan sendi pada pasien rheumatoid arthritis dan pada OA. Sudah jelas ya teman-teman bagaimana proses diagnosis osteoartritis. Memang seringkali tidak mudah. Ada beberapa clue yang harus Anda perhatikan bahwa ini mungkin bukan osteoartritis. Misalnya nyeri sendi yang terjadi pada usia yang lebih muda, 20-an, 30-an, kita harus berpikir hal yang lain. Nyeri sendi yang berlangsung tiba-tiba dan mengenai banyak sendi atau poliartritis. Biasanya OA tidak demikian. Biasanya OA 1 atau 2 sendi. Atau nyeri sendi disertai kelainan yang lain, misalnya demam, rambut rontok, bercak kulit. Ini kita perlu cari diagnosis yang lain. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan ketiga tentang OA, bagaimana kita melakukan treatment dan tata laksana pada OA. Salam sehat.